Oke ya, jadi ini adalah kita akan menggunakan surat massal atau menggunakan mail merge. Setelah surat ini kita ketik ya, kita ketik misalkan nih, setelah selesai pengetikan lalu kita ke Excel. Jadi kita membuat daftar nama undangan-undangannya. Nah, setelah kita ketik, kita simpan ya, kita save. Misalkan ini kita simpan, browse ya, kita simpan tekan data latihan. Ini data undangan, kita ke database undangan, save. Nah, setelah di save ini kita close. Nah, jadi sebelum kita jelaskan di sini, untuk bahan mail merge ya, database ini pengetikan adalah di atas, nggak boleh dikasih judul atasnya ini, misalkan seperti ini, nggak boleh ya. Jadi kalau mau dibuat mail merge, yaitu kita menggunakan langsung dari atas nih, dari baris pertama gitu ya. Oke, kalau sudah kita save lalu kita close ya, kita ingat-ingat data undangan, nyimpennya di lokasinya di mana itu harus ingat, karena sesuatu yang mau diambil itu harus tahu nyimpennya. Udah ya, kita close lalu kita kembali ke sini. Oke, terus coba kita klik mailing ya, klik menu mailing, klik mailing. Coba di bawah di sini ada star mail merge, ada select recipient ya, kita pilih yang select recipient. Udah ada, lalu kita klik use an existing list ini, diklik. Oke, lalu kita cari nih, tadi Excelnya itu tadi kita nyimpennya di mana. Kalau saya di sini klik dokumen ya, klik dokumen lalu cari nama masing-masing ya, penyimpanannya. Kalau saya tadi nyimpennya di data Vipro latihan. Nah, di sini ada data undangan, diklik. Lalu kalau sudah diklik, klik open. Klik open. Ya, klik open. Nanti di sini muncul nih select table. Ada select table. Karena kita tadi pasti ngetiknya kan di sheet 1. Ya cuma satu. Kalau di sini sheetnya sudah banyak, waktu pas di Excelnya muncul juga banyak. Nanti ada pilihannya. Tapi karena ini kita nyimpennya di sheet 1, ya berarti di sheet 1 aja. Lalu klik OK. Nah, setelah kita OK, maka nanti data ini aktif, nyala. Kalau tadi nggak ada nih, tadi mati seperti ini, sekarang nyala. Sudah. Terus di situ ada nomor surat, misalkan nih, kita nomornya, misalkan kita yang nomor suratnya, misalkan ya, ada nomornya. Nah, klik jadi kursor itu diletakkan di mana kita akan memasukkan nomor surat. Ya, klik. Setelah itu di sini ada tulisan atau ribbon insert merge field. Sudutnya yang ini, klik. Nanti ada nih, ini data-data yang dari Excel muncul di sini. Lalu klik nomor. Klik nomor, muncul nih. Terus kepada YTH berarti di bawah sini yang ada titik-titiknya itu nanti dihapus sebenarnya itu ya. Klik, lalu klik nama. Lalu pindahin ini ya, pindahin kursornya
klik lagi, alamat, enter ya, kursornya pindahkan ke bawahnya, klik kotak. Oke, sudah seperti ini ya, sudah tampil ya. Nah, setelah tampil di sini, kita pengen lihat seperti apa nih, namanya siapa aja. Lalu setelah tampil ya, setelah tampil ini kita masukkan. Di sini ada klik preview result. Ya, klik preview nih di sini, klik. Otomatis nih nanti nih muncul. Nah, kalau mau ngelihat yang kedua, kliknya di next record, klik. Rapi. Klik. Cinta. Paras. Jadi ini adalah mail merge menggunakan datanya dari Excel, cetak gabung namanya ya, mail merge. Selanjutnya nyarinya gimana, Pak? Nah, di sini kalau misalkan ini clear preview result nih. Nomornya, namanya bisa maju mundur ini. Nah. Lalu kita simpan dulu, save, Ctrl S. Pembuatan kop surat bisa klik kanan, ada edit header. Nah, ini bisa di sini headernya, top marginnya ini bisa dinaikkan lagi, misalkan ya, biar di atas. Jadi antara kertas dengan tulisan itu bisa dekat nih. Oke, udah. Lalu kita di sini misalkan nanti ada logo perusahaan, ya, ada logo perusahaan. Tulisan ini kita tab biar ke depan. Kalau misalkan menggunakan tab itu di tengah-tengah, misalkan nih kita tab kok ada di tab malah jauh ke sini. Ada di tab itu di tengah-tengah jauh. Nah, kalau ada tab stop di sini, ini buang, klik, tahan, tarik ke atas, nanti hilang. Nah, nanti tabnya ada backspace. Oke, sudah. Nah, sekarang misalkan enter bisa 2 kali misalkan ya, atau sesuai kebutuhan. Coba kita blok di sini nih, ini namanya adalah margin ya, batas kertas dengan tulisan itu namanya margin. Kliknya di sini, klik. Nah, panahnya kan di luar, kalau begini lurus. Keluar dari sini. Klik, sekali klik aja nanti ngeblok. Sampai keluar panah tuh, keluarin ke sini. Klik sekali, klik. Nanti ngeblok. Sudah? Oke, kalau sudah, di bawahnya kan garisnya mau di bawah sini. Sini, di enter dulu kalau misalkan ini. Ya. Ya, kita blok, terus klik home. Kembali ke home. Ada home. Nah, di sini ada border ya. Di atas tulisan paragraf ini, di sini ada border. Pilih border and shading. Klik border and, ada nggak? Ada, klik. Ini saya ulangi lagi, di blok ke home dulu nih, karena kan tadi munculnya di header. Terus di sini tulisan paragraf kan kelihatan nih, di atasnya ada kotak. Namanya ini border untuk garis. Lalu di sini pilih yang border and shading. Klik. Sudah? Nah, lalu di sini klik
Misalkan yang bawahnya ini diklik, ini yang ini kotak ini klik, artinya itu untuk membuat garis yang bawah. Kalau ini atas bawah. Sudah ada hitam kecil. Kalau sudah, ini kan garisnya masih kecil, kita pilih yang tebal. Berarti ini di sini stylenya, pilih nih, klik di bawah tuh ada model-modelnya garis yang tebal, lalu pilih bebas yang mana saja. Kalau sudah dipilih garisnya, lalu klik lagi di sini, di garis ini, klik di garisnya sini. Kalau mau ngasih warna color nih, di sebelahnya ada nih color, pilih mau kasih warna apa garisnya. Misalkan kita biru misalkannya, lalu klik lagi di garisnya. Ada? Kalau sudah, klik OK. Tuh, nanti muncul garis dari sini sampai sini. Itu cara untuk membuat border ya. Nah, garis. Terus kalau mau ngilangin gimana? Sama di blok. Klik. Ini di blok juga di sini, klik. Coba kita mau menghilangkan. Klik di sini, lalu no border. Klik no border. Oke, itu cara untuk menggunakan line di sini. Border. Sudah bisa? Nah, sekarang kita mau menggunakan, ini dihilangin dulu. Kita coba menggunakan, yaitu menggunakan insert. Ya, insert ada, klik menu insert, lalu kita menggunakan shapes. Ada shapes. Di sini menggunakan rectangle, klik ini. Nah, kotak. Klik rectangle. Ada? Klik. Lalu kita bikinnya kotak kecil begini. Bisa juga sampai ujung misalkan. Nih, kalau ini bisa pakai menggunakan dari depan sampai ujung. Nih. Ini perhatikan depan. Klik insert, klik shapes, klik kotak atau rectangle. Nah, kita buat aja nih. Nih, misalkan nih, klik tahan, kotak kecil ditarik, tahan, mouse tahan. Kecil aja nih garisnya. Kenapa nggak pakai line? Misalkan ini ada line nih, ada line ini garis ini. Nah, kalau megang mouse-nya masih gemeter, nanti miring-miring ke sini, begini-begini, bisa miring begini. Ya, kalau sudah misalkan udah megang mouse-nya sudah lancar, ya, gini, baru lepas, nah, lurus, gitu kan. Tapi kalau masih gemeter, biasanya berhentinya nanti miring dia. Makanya biar nggak garisnya itu nggak miring, kita menggunakan ini aja nih, menggunakan rectangle. Nah, kalau ini nggak bakalan miring, pasti lurus. Ya, garisnya pun bisa dirubah warnanya. Klik garisnya ini, ya, rectangle-nya diklik. Bisa milih nih. Nih, di sini nanti aktif format. Membuat line. Ini pun bisa geser kemana-mana kalau menggunakan shapes. Kalau tadi, kalau menggunakan border nggak bisa digeser. Bisanya di enter kalau mau ke bawah. Kalau ini bisa diklik, geser-geser pakai mouse atau menggunakan anak panah. Itu bisa. Nih.
ya. Bisa untuk membuat rectangle ya. Nah, ini kita warnanya kita rubah bebas, ini mau tinggal klik aja. Oke, itu cara menggunakan insert shapes. Lalu kita memasukkan logo perusahaan, misalkan mau taruh di sini, ya. Caranya bebas nih, diklik di mana aja. Misalkan di sini, klik aja di samping sini ya, di terakhir. Kita buat atau ambil logo, berarti klik insert. Insert, klik picture. Itu from file, kita mau ngambil gambar yang ada di komputer, from file atau picture, klik picture. Nah, kita cari nih logo yang akan kita masukkan. Ya, kita untuk latihan, ini kita pilih sini, klik insert. Ya, gambar apa saja boleh nih di situ kita pilih. Nah, kalau misalkan besar, nih nanti tampilnya gambar besar, ini kita kecilkan dari sudutnya nih, klik geser. Nih, geser. Gambarnya udah muncul, kecilkan nih. Sudutnya ini kan ada di klik gambarnya, ini ada titiknya, ada titik-titiknya, itu kita arahkan di titik ini. Ini panahnya kan miring ke dalam. Nih, ini kalau keluar besar. Ini di sini. Nih, ini kan ada bulat-bulatan itu. Arahkan di situ dulu. Klik, tahan, geser. Geser ke dalam sini. Dari sudut. Jadi kalau membesarkan atau mengecilkan gambar, itu caranya dari sudutnya. Jangan dari tengah-tengah sini. Kalau tengah-tengah sini nanti gambarnya nggak proporsional lagi. Oke. Untuk biar bisa digeser ya, biar bisa digeser, caranya dari wrap tag, klik in front of tag, letakkan di depan teks, klik. Nanti baru klik tahan, bisa digeser. Ya, kita pilih in front of tag aja. Nanti klik, langsung klik gambarnya, geser ke sini, letakkan di sini. Kalau belum dirubah wrap tag-nya ini, dia nggak bisa digeser-geser karena tadi masih inline. Kalau kita pilih in front of tag, kita letakkan di depan teks biar kliknya gampang. Geser-geser di sini. Oke. Bisa? Oke, ini kita besarkan, kita blok ya. Fontnya kita besarkan, misalkan kita pilih fontnya. Sudah. Jadi di blok dulu, lalu kita ke home lagi. Di sini untuk membesarkan atau mengecilkan fontnya bisa juga menggunakan ini. Ya. Increase sama decrease font, atau klik di sini juga bisa. Ukurannya mau berapa?
Terus misalkan kita mau menyisipkan simbol, yaitu di sini ada nomor telepon. Ini simbol telepon. Misalkan ya, tambahan aja kalau misalkan di situ nggak ada nomor teleponnya berapa, nanti disisipkan di sini nih. Kursornya klik di sini. Nah, itu kedip-kedip kan ada tuh namanya kursor. Kalau sudah, klik insert. Menyisipkan simbol, klik insert. Sudah, klik menu insert atau tab insert. Di situ ada simbol, klik simbol. Paling kanan ada tulisan simbol. Lalu more simbol. More simbol. Lalu di sini cari misalkan nih gambar nih kelompoknya. Kalau misalkan nggak ada nomor simbol telepon, misalkan nih nggak ada, misalkan. Berarti pilihannya ada wingding, ada webdings, nih wingdings misalkan. Nih ada, pilih wingdings. Ini klik fontnya, cari W di bawah, W berarti di bawah. Wingdings. Wingdings. Diklik sudutnya ini, lalu klik ke bawah atau W gitu ya. Misalkan tadinya ini ketik W. Kalau ke W, klik pilih wingdings. Sudah ketemu ada nih wingdings. Nih klik simbol telepon, ya, simbol teleponnya diklik, lalu klik insert. Nah nanti muncul deh. Kalau sudah close, karena kalau 2 kali nanti double close. Nah, lalu kita Ctrl S. Oke. Lalu kita kembali ke sini, double klik. Nah, kita kembali ke dokumen. Ini 2001 misalkan ya. 2001. Mei. Ya. Kita misalkan mau ngerubah next lagi ke mailing. Klik mailing lagi. Tadi kan sudah pernah masukin ya. Nah, ini dengan next. Terus kita pilih kertasnya, ukuran kertasnya. Misalkan kita mau rubah kertasnya biar pas nanti kalau ngeprint kita mau menggunakan kertas apa? Yaitu menggunakan di sini layout ya. Klik layout, size, pilih A4. Klik A4. Ada A4 sudah. Kalau sudah A4 sudah ya. Di ini Pak, Di page layout. Layout ya, page layout. Di situ ada size. Lalu A4. Kalau di sini layout atau page layout ya, klik ada size, klik cari A4. Sudah. Kalau sudah, kita rapikan. Ini juga sama nih, tulisan-tulisan ini nanti dirapikan. Misalkan tadi belum dirapikan ya, klik aja nih rata kanan. Ini juga sama nih, kita rapikan. Atau di blok dari sini nanti rata kanan kiri ya, di blok ya.
blok, lalu klik justify atau rata kanan kiri. Nah, untuk pembuatan ini menggunakan tab ya. Jadi misalkan titik 2 nih menggunakan tab. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, berarti tab baru ngetik. Nanti sama jam tab di sini berhenti baru ngetik. Nggak boleh pakai spasi-spasi, tapi pakai menggunakan tab yang ada di keyboard. Ya, tab sesuai dengan kebutuhan. Biar nanti lurus. Ctrl S simpan lagi. Oke. Ya, kita buat rapi yaitu menggunakan justify. Nih, di home. Iya, home. Merapikan paragraf. Ini ada paragraf, berarti justify. Klik. Ya, kalau sudah ya semuanya, nanti kalau sudah rapi. Ya, kalau mau sekaligus di blok dari atas nih. Ngekliknya di margin, ini namanya margin. Klik tahan, tarik ke bawah nih. Di luar ya di margin itu mouse-nya itu berubah menjadi panah. Ya, klik tahan sambil tarik ke bawah, itu nanti ngeblok. Atau kalau misalkan susah, klik di sini. Di awal nih pertama klik, di scroll dulu ke bawah, lalu shift-nya ditahan, lalu klik terakhir, klik. Itu nama ngebloknya juga bisa juga seperti itu. Lalu klik nih rata kanan kiri, yaitu justify. Jadi blok di awal ini. Klik dulu di awal. Klik sekali dulu. Ya sekali. Ini biar untuk jadi dari sini nih, klik. Scroll aja dulu ke bawah. Scroll. Sebelum diklik yang paling terakhir, tahan dulu menggunakan shift. Shift-nya ditahan, lalu klik di tulisan yang terakhir yang mau diblok. Klik gitu. Lalu klik nih. Ini cara untuk pengeblokan. Kalau di sini jadi gak banyak cara nih cara untuk ngeblok. Kalau mau semua dokumen, Ctrl A. Semua dokumen nih ya. Semua dokumen gini, Ctrl A, nanti semua. Mau ada 1000 halaman pun langsung keblok semua, namanya all A itu. Ctrl A. Lalu klik ini. Itu cara untuk pengeblokan atau sorot ya. Sudah? Nah, kalau sudah rapi, kita menuju ke cetak ya. Kita menuju ke cetak. Bagaimana cara mencetak undangan yang menggunakan mail merge, cetak gabung, yaitu ngeprintnya itu biasanya kan kalau ngeprint ini saya pengen ngeprintnya Budi gitu kan, berarti ngeprintnya dari biasa sini file print. Kalau ngeprintnya satu-satu, kalau hanya ngeprint misalkan si Budi aja satu halaman satu orang ini udah. Tapi kalau pengen ngeprintnya itu massal ya, kita siapin kertas. Ini tadi ada berapa orang, misalkan ada 4 orang saya nih, ada 4 orang, kita tinggal siapin kertasnya 4 gitu kan, langsung kita print. Jadi klik mailing coba. Sudah klik mailing. Di sini ada finish and merge. Klik sudutnya, ada tulisan finish and merge nih, klik sudutnya. Sudah? Nah, karena di sini kita mau cetak, saya pengen tahu dulu nih saya cetaknya di layar ya. Nah, di sini ada finish and merge. Kalau kita misalkan mau cetaknya di layar nih, ini monitor, bukan ke printer ya. Kita pengen tahu, klik di sini edit individual document, klik edit individual document, diklik. Nah, sudah di sini muncul nih.
Di sini muncul ada match recordnya all, berarti semua ya. Klik OK. Klik OK. Nah, kita lihat judulnya. Jadi ada letter 1 kan? Artinya ini kopian. Yang aslinya ini. Nih yang aslinya ini undangan. Yang bisa dirubah-rubah ininya. Mailing. Coba lihat yang letter ini, scroll ke bawah. Pertama Budi, misalkan nih, scroll ke bawah tuh, halaman kedua udah Wati. Nanti jadinya begini. Kalau ngetiknya nama-nama orangnya ada 1000 orang, ya nanti jadinya 1000 halaman dengan nama yang berbeda-beda. Itu namanya cetak gabung. Itu kalau mau nyetaknya di layar, biar maksudnya biar hasilnya nanti begini nih. Kalau di print namanya sudah beda-beda. Oke. Bisa. Nah, kalau yang ini yang letter 1 ini close aja. Nggak perlu dipakai ya. Close. Pilih no, don't save. Kalau yang letter 1 ya, bukan yang undangan tadi, don't save. Nah, ini aja kita pakai yang ini. Yang bisa dirubah-rubah ini namanya masternya. Masih ada kan ini kan? Oke, sekarang kalau yang tadi itu cara untuk mencetak di layar. Nah, kalau misalkan kita mau ngeprint, caranya dari sini. Coba klik lagi di sini. Finish and merge. Balik lagi ke sini. Kalau mau ngeprint, pilihannya yang di sini, print dokumen. Klik all, berarti oke. Berarti semua ya, semua orang nih. Kalau misalkan mau ngeprintnya farasnya aja, berarti current record. Current record itu artinya yang sedang aktif nih. Sini ya. Kalau misalkan mau nyetaknya dari nama nomor berapa sampai nomor berapa, berarti sini from misalkan nama nomor 2 sampai nama nomor 3, berarti nama nomor 2 sampai nama nomor 3. Kalau all berarti semua. Kita pilih all dulu misalkan ya, klik OK. Baru nanti di sini muncul printernya. Kalau pilihannya all tadi, klik all. Di sini juga pilih all. Nah, tinggal siapin kertas saja. Begitu klik OK, nanti dia keluar secara sendiri otomatis dengan nama yang berbeda-beda. Kita tinggal ngopi juga, nanti dia keluar terus dengan nama-nama yang berbeda, ya. Nah, ini karena ini nggak ada printernya, kita cancel aja. Kalau sudah siap ya tinggal klik OK gitu ya. Ini cancel. Jadi beda nih kalau ngeprintnya dari sini, klik file, print, berarti nanti yang keluar cuma Faras saja. Kalau dari sini gitu ya. Tapi kalau mau nyetaknya biar sekaligus, ngeprintnya dari sini. Finish, pilih yang print dokumen. Itu bedanya. Kalau misalkan mau dari sini sendiri-sendiri juga bisa. Saya mau nyari namanya siapa ya? Misalkan nih, find Sinta. Sinta, enter. Tuh, Sinta. Ya udah, di cancel. Ngeprintnya dari sini juga boleh. Berarti kita hanya ngeprint yang Sintanya aja nih. Klik, misalkan nih kertasnya A4, sudah klik OK, print. Nanti langsung keluar hanya satu aja Sinta. Jadi kalau misalkan ada yang ada siswa yang minta di print out gitu ya, atau nanti undangan yang mau kita print out, tinggal cari aja nih find di mailing. Coba Budi, oh Budi, ketik Budi,
find next. Oke, nanti muncul tuh Budi. Kita close, lalu print. File, print. Ini Budi, langsung print. Udah, nanti yang keluar hanya Budi. Kalau cuma ngeprintnya satu-satu, nggak perlu dari sini, repot. Tapi kalau mau sekaligus dari sini, udah klik OK, udah keluar semua dari satu nih sampai terakhir, sampai 4 orang ini keluar dengan nama yang berbeda-beda. Terus kalau misalkan kita mau nambah orangnya bagaimana nih, kan gitu ya. Kalau mau nambah, ini kan ada 4, Paras, pengen nambah lagi orangnya. Caranya, karena ini saling berhubungan dengan yang Excel, maka bukanya gantian. Yang tadi Excel kan kita tutup, yang datanya. Sekarang yang MS Word-nya kita tutup, tapi simpen dulu, save. Ya, kita simpan. Nah, misalkan saya save as lagi, saya masukkan ke data latihan. Biar ngumpul di sini ya. Lalu di sini kita close, MS Word-nya di close. Ya, kalau sudah Ctrl S itu kita close. Excel-nya kita buka. Excel-nya kita buka. Di sini ada namanya saya, itu sudah ada undangan. Oke. Nah, coba di sini. Ini kita copy aja nih nomornya biar sama. Caranya copy. Klik aja salah satu ini sini. Copy. Di blok ke bawah ini yang kosong di blok, lalu enter. Tuh. Ya, copy paste ya. Ini copy yang sudah ada nih tulisannya mau di copy, klik copy. Biar sekalian banyak, di blok aja berapa nih yang data kosong tadi ini, di blok, lalu enter. Bisa. Oke, kalau sudah, ketik namanya. Kalau nama jangan sama, nanti bingung, namanya beda-beda. Coba ketik Dina, misalkan Jalan Kaswari, misalkan Medan. Kita Jalan Kenanga, nomor, misalkan Kota Bekasi. Satir, Jalan Mawar, nomor, misalkan Wonosobo. Ini Jalan Angga, nomor Tangerang. Kalau sudah di input nama-namanya, lalu simpan, Ctrl S.
Oke, setelah kita input datanya yang di Excel ini, kita simpan, Ctrl S, kita tutup dulu nih. Kita buka MS Word yang undangan tadi. Ya, di sini saya undangannya masih ada nih, data Vipro ya. Nah, di sini ada nih, kan ada tuh opening dokumen ya, SQL comment itu select from sheet 1 gitu. Pilihannya, kalau misalkan pilihannya no, ini contoh ya, kalau pilihannya no, nanti putus nih, mailing mati, berarti terputus. Kalau kasusnya seperti ini, berarti kita ambil lagi, select resipien gitu ya, pilih lagi. Tapi kalau misalkan pilihannya itu kita di sini akan dihubungkan lagi, yes, nanti dia nyambung nih ke mailing. Coba klik mailing, coba klik next, nanti otomatis datanya sudah nambah yang tadi di input di Excel tadi. Sudah nambah? Nah, itu cara untuk menambah data yang dari Excel. Jadi nambahnya tetap di Excel. Karena suatu saat misalkan nih misalkan si Budi ya, misalkan Budi tiba-tiba minta surat lagi. Misalkan minta surat lagi, kehujanan, dia hilang misalkan, atau hilang lah surat ini hilang. Ternyata dia minta lagi. Kita tinggal gampang klik find recipient, klik, tinggal ketik aja Budi, otomatis. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kita ngetik lagi punya Budi, tinggal dicari, kita print lagi ya. Ulangi, kalau misalkan ngeprintnya hanya satu lembar ini Budi aja, bisa Ctrl P atau file print. Nah ini ya, lalu kita pilih printer, kertasnya, klik print. Tapi kalau kita mau ngeprint dari sekaligus semuanya, yaitu dari finish, klik print dokumen, misalkan all semua, pilih all, lalu klik OK gitu ya. Ini nanti semua data siswa keluar semua. Kalau mau nyetak di layar, berarti finish, klik edit individual dokumen, klik, coba klik, nanti otomatis jadi banyak lagi. Oke. Tuh letter 1, otomatis ada 8 orang. Karena kita input tadi sebanyak 8 orang. Otomatis tambah. Ini ada 8, page 8. Saya ulangi lagi. Nah, lupa. Klik mailing, masih finish and merge. Nah, ingat-ingat nih, ada 2 nih. Yang atas edit individual untuk nyetak di layar, kalau ini untuk nyetak di printer. Nih, berarti pilih kalau mau nyetak di layar, pengen lihat nih di layar itu ada berapa. Klik edit individual dokumen, klik, lalu oke. Coba lihat ke bawah. Itu cara untuk menyetak, ini namanya nyetak di layar nih. Ya, pengen tahu hasilnya nanti seperti apa sih gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat dulu rapi nggak sih hasilnya nanti gitu. Sebelum cetak ke printer, bisa dilihat dulu di sini. Gitu. Terus kalau ngeprintnya dari sini bagaimana? Yang ada tulisan letternya ini kan, hasilnya ini kan hasilnya. Kalau nyetak dari sini bisa nggak ya? Bisa aja. Tapi ini nggak bisa menggunakan mailing, tapi langsung dari file print. Nanti semua tuh halaman berapa yang mau di print, kliknya di sini. Kalau ngeprint biasa, kalau yang
banyak, misalkan yang ngeprintnya dari halaman berapa sampai halaman berapa, milihnya di sini page berapa nih. Itu bedanya. Kalau yang letter ini di close, nggak usah disimpan, nggak apa-apa, don't save. Yang penting ini masternya yang bisa dirubah-rubah. Ini namanya master. Nah, terus kalau seandainya file ini, ya, file surat ini mau dipindah ke komputer lain, gitu ya, itu harus Excel-nya dibawa. Jadi kalau misalkan ini mau dicetak, mau dipakai laptop lain, ya, ini mau dipindah, ya, misalkan nih, ini mau dipindah, harus dua-duanya harus dibawa. Berarti surat undangan yang di MS Word ini dan data undangan yang dari Excel ini harus dibawa nih. Jangan hanya ininya aja yang dipindah. Nanti datanya nggak ada karena ini hubungannya sama ini, data ini. Ini sama ini harus harus dipindah, di copy. Jadi nggak boleh hanya ngopi yang MS Word-nya aja. Nanti datanya error karena datanya nggak ada. Berarti ini di copy, ini di copy, baru nanti pindah ke komputer lain. Terus kalau misalkan nih tiba-tiba putus seperti ini, cara menghubungkannya lagi bagaimana? Ya berarti sama, mailing kan mati nih ya, ini mailing nih, mati. Klik select recipient, di sini use an existing listnya diklik, ambil lagi dokumen, data pro latihan, data undangan, open, oke. Nanti otomatis masuk. Tuh, udah masuk, bisa di next. Itu kalau keputus, pilihannya no, misalkan lupa nih, harus diambil lagi dari sini. Cari datanya. So, data undangan, open, oke. Nanti otomatis masuk lagi. Ini nyala lagi. Kita atur spasinya, misalkan kita Ctrl A, kita blok semua nih biar semuanya spasinya, kita atur spasi, klik home, klik home, sudah. Dengan keadaan di blok ya, Ctrl A, kita blok semua. Di sini ada line and spacing, nih 1,5. Klik 1,5. Jadi renggang nih, 1,5 spasi namanya ini. Kalau mau 1 spasi ya tinggal diklik, pilih aja 1. Kalau hanya ini saja nih, misalkan nih hanya yang ini aja nih, misalkan yang mau dirubah, berarti ngebloknya dari sini. Yang ini aja misalkan. Berarti di bloknya sama nih, kalau yang ini 1 berapa misalkan. Kalau mau semua spasinya sama ya berarti di blok semua, yaitu menggunakan Ctrl A. Di sini ada line and spacing. Kalau misalkan sudah dibuat kok nggak berubah-berubah, berarti sini remove. Di sini kan ada nih bawahnya. Ada remove, add, ya, remove space before atau afternya, di remove. Karena tulisan remove, diklik, nanti jadinya hilang. Kalau nggak ada remove-nya ya berarti sudah dihapus. Artinya itu setelah dan sebelum paragraf. Artinya setelah enter itu, ini beda paragraf nih.
ini sama ini beda paragraf karena sudah di enter. Kalau misalkan di sini ada space-nya, ya, misalkan ini ada add, kita add. Yang tadinya kan seperti ini tadinya. Ini dibuat misalkan satu, tetap aja kok nggak, misalkan jaraknya kok nggak jauh, nggak dekat nih, ya berarti ini harus di remove dulu, normalin, remove gitu, dihilangkan. Setelah dan sebelum, ya, sebelum dan setelahnya paragraf itu jangan dikasih spasi gitu. Itu merubahnya di sini. Menghapusnya, menambah dan menghapus ya di sini. Ya, sebelum dan setelah paragraf itu ada spasinya nggak sih gitu. Di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah diganti satu spasi kok masih jauh aja sih gitu misalkan. Ya berarti ininya itu ya. Ini adalah untuk membuat spasi sebelum dan setelah paragraf. Jadi cara merubah spasi yaitu dari diblok dulu baru dirubah. Nih. Untuk mengatur spasi. Tapi lupa di dikasih sekarang tuh kok jadi lembaran berikutnya beda ya? Ya karena berarti nggak muat, yang lain-lainnya itu tinggal dinaikin nih, misalkan nih lembar ke ini berarti dinaikin lagi, klik sini backspace, mungkin terlalu jauh. Di sini setelah dan sebelumnya dihapus saja, misalkan nih kalau ada tulisan remove diklik aja sebelum dan setelah paragraf, kita atur lagi paragrafnya. Ya, ini nggak ada. Kalau misalkan ini nggak ada nih line and paragraph spacingnya, berarti dari sini klik paragraf, ya, line spacingnya ada di sini, klik, oh ada 1,5. Line spacing, klik. Nah di sini don't add space, berarti ini setelah paragraf itu nggak ada space-nya nih di antara, ya, di antara paragraf itu nggak ada spasinya. Oke. Gitu ya, maksudnya tuh yang ini nih remove dan yang ininya nggak ada gitu. Itu kalau misalkan mau ngilangin ininya tapi tombol ininya nggak ada nih, ribbonnya nggak ada, dari sini paragraf. Nah ini di checklist atau di dinolin sini, sama after, before dan afternya 0, dinolin. Berarti sebelum dan setelah paragraf nggak ada spasinya, dari 0. Boleh tanpa menggunakan down ini, tapi di nolin aja. Ini spasinya berapa? 1 spasi, berarti single. Oke, itu cara untuk mengatur spasi. Misalkan ini Jakarta mau di sebelah kanan, berarti pilihannya rata kanan, rata tengah, rata kiri, tinggal diatur aja. Oke. Ini 2021. Ini nama master, kalau masih bisa dirubah-rubah, next, ini masternya. Oke, ya, itu namanya adalah cetak gabung atau mail merge. Ada pertanyaan? Bisa kok saya udah dengar. Pertemuan kali ini untuk mail merge dulu ya. Berarti tadi materinya mail merge, header ya. Kita buat header, menyisipkan logo, menyisipkan simbol, lalu paragraf ya. Paragraf, terus cara ngeprint,
Oke, ini itu dulu aja. Besok kita lanjut, coba lagi nanti latihan mail merge lagi. Karena ini untuk memudahkan pekerjaan kita nih, kalau menggunakan mail merge, datanya di database di Excel. Suatu saat misalkan kita kerja di perusahaan, misalkan sudah ada karyawan yang lama itu kan punya database sudah, kita mau membuat atau ngeprint data-data atau data karyawan, mau kita buat undangan. Jadi biar nggak ngetik ulang, kita tinggal ngerapikan aja data yang sudah ada. Oke, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.